mengulang kembali persamaan gas ideal yang seharusnya, saya pikir Anda sudah hafal dari kepala ya, PV sama dengan nRT, dan ini bisa kita apa namanya, kita tulis ulang ya, ditata ulang menjadi misalkan P sama dengan NVRT, kemudian bisa juga PV dibagi N sama dengan RT ya. Nah kemarin N per V ini uh, uh, kemarin disebut sebagai molaritas ya, atau bisa kita definisikan sebagai konsentrasi. Jadi kalau kita definisikan konsentrasi C itu adalah mol per volume, maka persamaan ini bisa ditulis sebagai CRT. Nah, sebaliknya kalau misalkan ini volume per mol, kalau kita mendefinisikan volume molar itu sebagai volume per satuan mol, maka ini bisa ditulis sebagai P Vm sama dengan RT. P. Dan kalau Anda lihat N per V, V per N ini cuma bolak-balik aja ya, sehingga ya C itu sama aja dengan 1 per Vm. Oke, sampai sini saya pikir kemarin sudah ya. Kemudian apa lagi kemarin? Oh ya, faktor kompresibilitas, yaitu perbandingan ya antara volume molar dari gas yang sebenarnya, volume molar sebenarnya dari suatu gas, dengan volume molar kalau misalkan gas tersebut volume molarnya kita prediksi ya, atau kita hitung dengan persamaan gas ideal. Nah, kita punya persamaan ini ya, sebenarnya salah satu fungsinya itu juga adalah prediksi ya. Contoh, Anda tahu es kering? Ada yang tahu es kering? Halo? Mbak Bella Rizky ada di tempatkah? Ada depan monitor? Iya, Pak. Tahu es kering? Es krim? Es kering, dry ice. Dry ice. Oh, Dry ice. belum tahu, Pak. Ih, masa? Es yang gimana? Ada yang tahu nggak dry ice? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Sorry. Yang tahu, kasih tahu dong, apa nih intinya, rumus kimianya? Dry ice. Serius nih, nggak ada yang tahu nih dry ice. CO2 solid, Pak. Oke, itu dia. Jadi CO2 solid ya. Saya nggak tahu. Tapi sekarang jarang lihat sih, dulu banget ya, waktu mesin buat nyimpan es krim yang dijual toko-toko itu masih belum terlalu bagus. Dulu mereka itu nimbun es krim ke ke ini, ke es dry ice ini ke dalam kotak penyimpanan es krim, dalam penyimpanan es krim. Sekarang tempat penyimpanan es krim yang dijual itu udah bagus, jadi udah nggak pakai dry ice lagi. Ya ini dry ice ini CO2 solid ya, CO2 solid. Jadi apa namanya? Misalnya kita punya kasus seperti ini. Kita punya 44 gram CO2 solid ya, es kering. Dry ice ini ya salah satu feature yang dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan itu karena pertama suhunya itu lebih rendah dibandingkan es batu biasa yang dari air. Kemudian yang kedua, dia itu tidak melalui fasa cairan. Jadi dari padatan itu langsung tersublimasi menjadi gas. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 44 gram gas, bukan gas ya maaf, dry ice ya, dry ice bentuknya padatan, itu kita masukkan dalam, katakanlah itu masukkan dalam balon gitu ya, dalam balon gitu, dalam balon. Terus ini suhunya suhu ruang ya, 298 Kelvin. Kemudian tekanan di sekitarnya kan tekanan ambien atmosfer ya. Jadi 1 atmosfer ya. Nah dari informasi ini bisa nggak Anda menentukan berapa volume balon nanti ya yang terbentuk
kalau semua gas, semua padatan CO2, dry ice ini semua menyublim menjadi gas CO2. Jadi semacam tukang ramal. Bisa nggak Anda meramalkan ini? Berapa itunya? Volume dari gas gas CO2 ya. Dari volume balon yang terbentuk nanti ya, akibat diisi oleh CO2 yang berasal dari dry ice ya, yang dimasukkan ke dalamnya. Ini sebenarnya kasus di industri juga sih mengenai transisi fase ya. Jadi mereka yang memproduksi dry ice itu juga perlu memahami sifat-sifat CO2. Sampai seperti itu. Oke, gimana? Ada yang bisa itu memberikan komentar? Bisa nggak ini kita meramalkan berapa itunya volumenya? Mbak Aisyah Azalia dari tempat kah? Halo Mbak Aisyah, Iya, Pak. ada ide? Enggak ada. Kalau di SMA kan itu disuruh nulis diketahui ya. Diketahui massa 44 gram. Terus diketahui temperatur itu 298 Kelvin. Diketahui tekanan 1 atm. Terus ditanya itu, volumenya berapa? Oh ya, kita buat yang hafal itu massa molarnya gas CO2, bukan gas sih, massa molarnya molekul CO2 itu 44 ya, 44 gram per mol. Jadi kalau dari sini, ini molnya itu sama dengan 1. Diketahui P, diketahui T, diketahui N. Bisa kan nyari V-nya? Bisa, Pak. Ya, gimana caranya? Pakai rumus yang PV NRT ini. PNRT ya. Oke. Jadi V sama dengan NRT dibagi dengan P ya. Masukkan N-nya, masukkan T-nya, masukkan P-nya, kita bisa meramalkan, ya. Jadi semi-semi dukun. Berapa volume dari gas CO2 yang terbentuk. Nah, setelah terbentuk, ternyata hasilnya beda. Hasilnya beda dengan perhitungan. Wajar ya, karena PVNRT ini adalah rumus untuk gas ideal ya. Rumus untuk gas ideal. Jadi kalau misalkan nggak sama dengan kenyataannya itu sebenarnya wajar karena dia itu. Tapi kan sebenarnya ini kita sebenarnya berharap ya. Kita berharap kita punya suatu persamaan gas yang juga bisa seperti persamaan gas ideal itu bisa memprediksi, bisa menghitung ya berapa volume, tekanan atau temperatur dari suatu gas kalau kita tahu variabel-variabel lainnya. Jadi persis seperti ini. Jadi kalau di industri itu kalau kita punya CO2 solid ya dry ice, kemudian kita ingin mengkonversinya menjadi gas, kita harus menyiapkan wadah, pipa, kita juga perlu menghitung berapa volume volume atau tekanan ya yang dibutuhkan untuk menghadapi ketika dry ice ini berubah menjadi gas. Nah, kalau hanya menggunakan kalau misalkan PVNRT ini bisa menjawab itu ya nggak ada masalah. Cuman masalahnya kan kita melihat bahwa faktanya PVNRT itu tidak bisa karena PVNRT itu asumsinya gas ideal ya, asumsinya gas ideal. Jadi untuk banyak kasus, untuk hampir semua kasus mungkin ya, itu dia tidak bekerja, tidak berlaku. Nah, makanya kita butuh persamaan gas yang lebih baik ya, lebih baik yang bisa memprediksi, menjelaskan, memberikan perhitungan ya sifat-sifat gas yang real terjadi. Karena itu yang kita butuhkan toh. Oke, jadi yang kita hitung lewat PVNRT ini berarti dari sini ya. Dari sini VM itu sama dengan berarti RT dibagi P ya. RT dibagi P. Dari sini juga bisa ya RT dibagi dengan P ya. Dari sini. Berarti ini adalah kasus untuk
gas ideal ya, gas ideal. Jadi sedangkan VM yang ini itu adalah volume nyatanya. Dan ini bisa kita tulis berarti menjadi VM ini P ini dibagi dengan RT. Jadi kalau misalnya persamaan ini kita masukkan ke sini, kita akan dapat ini. Z sama dengan VM P dibagi dengan RT. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat persamaan gas ideal itu kan VM tadi ya, VM sama dengan R dibagi P dikalikan dengan T. Nah ini kalau misalkan tekanannya kita buat konstan ya, kemudian P-nya R-nya juga jelas adalah konstanta, kemudian R-nya konstanta, kemudian tekanannya kita buat konstan, berarti P ini adalah konstan ya. Maka ini sebenarnya persamaannya adalah persamaan Y sama dengan AX ya, yaitu Y-nya adalah VM, X-nya adalah T, dan A-nya adalah konstanta. Jadi nanti grafiknya itu seperti ini. Grafik volume molar, kemudian temperatur, itu dia merupakan garis lurus ya, ini adalah persamaan linear, garis lurus. Nah ini adalah ideal. Nah kemarin kita melihat bahwa gas nyata itu bisa menyimpang dua arah ya, bisa jadi lebih besar volumenya dibandingkan gas ideal, misalkan gas hidrogen ya, atau bisa saja dia volumenya lebih rendah dibandingkan gas ideal ya, seperti kasusnya CO2, atau mungkin nanti suatu saat dia akan jadi lebih besar lagi. Nah, yang kita harapkan itu sebenarnya adanya, kita perlu persamaan ya, persamaan yang bisa pas gitu dengan kondisi nyata H2, dan ada persamaan gitu ya, ada persamaan yang bisa mereproduksi volume dari H2, ada persamaan yang bisa mereproduksi volume CO2 ya. Jadi persamaan ini nanti membantu kita untuk memprediksi perubahan volume, perubahan tekanan maupun temperatur yang melibatkan gas-gas tersebut. Ya pasti ini nantinya jelas akan berbeda ya dengan PVNRT. Nah kemarin juga kita menunjukkan ya bahwa saya menunjukkan maksudnya kalau misalkan volume gas nyata itu sama persis dengan volume gas ideal, berarti kan Z-nya 1. Jadi Z1 ini adalah kondisi ideal. Kondisi ideal. Nah, hidrogen itu ke atas, kemudian CO2 dan metana itu dia sempat ke bawah dulu baru ke atas. Ini tekanan. Hanya saja pada tekanan 0, yaitu mendekati ini ya, mendekati semua gas ya, semua gas itu kelakuannya menyerupai gas ideal. Oke, nah kembali lagi ke ini ya, ke gas ideal ya. Jadi VM ideal. VM ideal. Tadi persamaannya RT dibagi dengan P ya. Nah, Anda perhatikan ya gas ideal ini, persamaan ini, dari persamaan ini aja kita bisa melihat banyak hal ya. Jadi persamaan matematika itu sebenarnya dia menceritakan banyak hal. Menceritakan banyak hal ya, cuman tinggal masalahnya adalah kita itu alergi atau enggak dengan matematika, yang pertama, yang kedua itu kita pun kalau tidak alergi, apakah kita juga cukup terlatih ya untuk melihat seberapa aneh persoalan matematika yang seberapa aneh ya sifat-sifat yang timbul kalau kita baca dari persamaan matematikanya. Contoh seperti ini. Pertanyaan saya simpel. Apa yang terjadi dengan volume gas ideal? Apa yang terjadi dengan volume molar gas ideal kalau pada temperatur 0 Kelvin? Mas Ajariko Samsudin ini ada? Halo Mas. Ajariko Samsudin ini adakah? Halo, Anda nggak di tempat kah? Pas kamar kecil ya? Mbak Anci ada? Anci Alivia Az-Zahra. Halo Mbak Anci. Izin menjawab, Pak. Oh, yuk. Mungkin Silakan. itu
molekul-molekulnya berhenti bergerak. Oke, nggak dari ini aja, dari apa namanya, dari persamaan ini aja. Dari persamaan matematika ini, Anda coba prediksi apa yang terjadi dengan volume gas ideal ya, ketika temperaturnya itu 0 Kelvin. Temperatur sistemnya 0 Kelvin. Dari persamaan ini. Ya, silakan Mas Agung. Volume molarnya juga ikut 0, Pak. Oke, itu dia ya. Jadi dari persamaan gas ideal ini kita bisa melihat ya bahwa volume gas ideal itu akan 0 pada temperatur 0 Kelvin ya. Atau sebenarnya juga bisa ini pada tekanan yang sangat besar sekali ya, menuju tak hingga ya. Jadi penyebutnya besar sekali, katakanlah tak hingga, maka ini juga volume gas ideal itu 0 ya. Jadi tekanan tak hingga itu berarti kita menekan gasnya sedemikian rupa ya, saking besarnya sehingga molekulnya itu berkumpul di satu titik ya. Tapi seharusnya dia ada volumenya karena molekul kan juga benda dan dia menempati ruang, dia punya massa dan menempati ruang. Nah, ini yang istilahnya hal aneh ya dengan gas ideal yang jelas-jelas ini sifatnya tidak nyata. Jadi salah satu asumsi dari gas ideal itu adalah molekulnya tidak menempati ruang. Jadi kalau temperatur kita buat 0 atau tekanan kita buat tak hingga, maka volumenya itu lenyap. Ya, volumenya lenyap ya. Dan ini kan sesuatu yang tidak wajar. Kenyataannya, kalau gas itu kita dinginkan, maka pada satu titik kondensasinya ya, misalnya hidrogen itu pada titik 20 Kelvin, itu dia akan berubah menjadi cairan. Tentu saja gas seperti gas LPG, gas nitrogen itu lebih tinggi lagi ya titik kondensasinya ya. Tapi yang jelas semua gas itu pada titik tertentu, karena gas hidrogen itu paling ringan, itu pun pada titik tertentu dia akan menjadi cairan. Artinya volume tidak mungkin 0. Nah, jadi problem dengan persamaan gas ideal ini itu sudah bisa terlihat ya dari bentuk persamaannya aja. Nah, jadi secara historis masalah ini dikenali di awal ketika berhadapan dengan gas ideal. Nah, jadi ketika kita membuat transisi ya untuk mencari persamaan gas nyata, mungkin yang pertama kali bisa kita identifikasi masalahnya adalah volume gas itu seharusnya tidak 0 pada temperatur 0 Kelvin. Jadi untuk menjamin sekarang kita buat ya dari gas ideal itu menjadi gas nyata. Jadi dari volume gas ideal itu mau kita ubah menjadi gas nyata. Paling tidak pertama yang kita lakukan itu adalah memastikan jangan sampai pada temperatur 0 gas ideal, gas yang kita ingin deskripsikan itu nilai volumenya itu 0. Nah, itu kita antisipasi dengan cara menambahkan konstanta katakanlah B. Nah, konstanta B ini berarti pada saat temperaturnya 0 ya, pada saat temperaturnya 0, paling tidak volume molar dari gas ini itu tidak akan 0 karena ada nilai B-nya. Nah, nilai B ini berarti kan seperti volume minimum gas ya, seperti volume minimal gas yang diharapkan volume ini nilainya itu nanti sama dengan sama atau mendekati ya volume gas tersebut ketika dia berubah menjadi cairan. Jadi volume cairan ya, harapannya seperti itu. Sampai di sini Anda bisa mengikuti? Halo? Jadi B ini nanti nilainya pasti positif dan satuannya volume. Nah, ini adalah upaya untuk dari gas ideal itu kita mencoba mencari persamaan gas nyata. Nah, kelihatannya ini sudah memecahkan masalahnya ya. Kelihatannya sudah memecahkan masalahnya. Jadi asal ditambah dengan B, nanti persamaan gas ideal ini jadi menyerupai gas nyata. Tinggal nanti B-nya disesuaikan aja. Jadi untuk tiap gas nilai B-nya beda-beda. Tapi sebenarnya ini belum cukup ya. Karena kalau kita lihat kompresibilitas itu kan Z sama dengan V
yang nyata ya, volume molar yang nyata dibagi dengan volume molar ideal. Volume molar nyata, nah sekarang kalau misalnya kita pakai ini ya, kita pakai persamaan gas nyata yang kita buat barusan, berarti kan RT dibagi P ditambah dengan B. Kemudian di bawahnya, volume molar gas ideal itu adalah RT dibagi dengan P. Nah ini kalau kita otak-atik ya, kita dapatnya 1 ditambah dengan B dibagi dengan RT ya, P-nya naik ke atas. Oke, nah kita dapat ini persamaan ini, Z sama dengan 1 plus BP RT. Nah kalau kita lihat di sini, R itu kan konstanta, pasti positif ya, 8,314 fix. Temperatur juga, temperatur absolut itu pasti positif, dalam satuan Kelvin ya. Kemudian tekanan juga kalau kita nggak berbicara dengan sistem yang aneh-aneh ya, itu umumnya dia positif. Dan B, tadi itu kan B itu adalah volume minimal ya, volume minimal, jadi nilainya juga harus positif. Nah kalau kita lihat di sini, maka semua nilai BP, RT ini semua positif dari persamaan matematika ini ya. Nah kalau ini semua positif, maka nilai Z itu pasti lebih besar dari 1. Karena kan nggak negatif, nggak mungkin negatif, jadi nilai meskipun 0 atau lebih besar dari 1 ya, jadi Z itu pasti lebih besar sama dengan 1. Kalau lihat dari persamaan gas nyata ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa persamaan gas nyata yang barusan kita tulis ya, itu tidak cukup. Karena apa? Karena Z itu bisa di bawah 1 nilainya, bukan negatif. Bisa di bawah 1 nilainya. Jadi, Z yang di bawah 1 ini, itu bagaimana menjelaskannya? Karena volume persamaan ini ya, persamaan yang kita buat ini, itu hanya mampu memprediksi Z-nya itu lebih besar dari 1. Ya bisa juga sih menjelaskan. Karena gini, berarti dengan ditambah dengan B, kita bisa menjawab, dengan menambahkan volume minimal ya, kita bisa menjawab mengapa ada gas yang faktor kompresibilitasnya itu lebih besar dari 1. Jadi penyimpangannya dari penyimpangan dari gas idealnya dia itu lebih besar dibandingkan gas ideal. Nah itu bisa kita jawab dengan menambahkan B. Tapi kita nggak bisa menjawab ya mengapa atau mereproduksi mengapa Z-nya itu untuk beberapa gas, sejumlah besar gas ya, itu bisa di bawah 1. Nah berarti ini aja nggak cukup. Ini aja nggak cukup. Nah pertama kita harus melihat ini ya, sistem gas ya. Anda kalau membayangkan gas, itu molekul gas itu seperti apa? Bayangan Anda. Yang membedakan gas dengan bentuk cairan, dengan bentuk padatan, itu molekulnya seperti apa? Kecil-kecil, Pak. Misalkan gini, CO2. CO2 kan Anda tahu itu ya. Gini ya bentuknya ya, CO2 ya. Jadi molekul C itu sama 2 molekul O di kiri kanan gitu ya. Kadang kan kita kasih warna nih. Maunya kita kasih warna merah ya, atau orange. Nah ini kalau ada CO2, gas CO2 ya, gas CO2 itu molekulnya nanti seperti apa itu? CO2 padat dengan CO2 gas. Sama-sama CO2 ya, jadi bentuknya sama-sama molekulnya seperti ini bentuknya. Jadi molekulnya sama-sama CO2, tapi nanti kalau kita zoom ya, jadi Jadi kita zoom pakai mikroskop ultra. Itu nanti kira-kira seperti apa bentuk itunya? Bentuk bentuk zoom-nya itu. Jadi kalau kita punya gas CO2 gini, kita zoom sampai ke dalam ya, melihat sampai ke dalam, sampai tingkat molekul, atau gas CO2, kita punya gas CO2 misalnya dalam balon ya, terus kita lihat sampai ke dalam gitu ya, bentuk molekulnya itu seperti apa? Ada yang punya ide? Yuk, silakan. Mas Agung. Izin menjawab, Pak. Yuk. Yang CO2 gas itu lebih ke kerapatannya, Pak. Kerapatannya ya. Renggang gitu. Tapi kalau yang CO2 solid itu lebih rapat, rapi, tersusun gitu, Pak. Oke, baik. Tersusun itu sebenarnya lebih cenderung kepada kristal ya. Kalau misalkan padatan pun, padatannya kalau misalkan amorf, dia sebenarnya nggak tersusun rapi. Tapi bahwa dia rapat, ya. Karena padatan sama cairan tuh lebih rapat yang pasti dibandingkan gas ya. Jadi kalau kita membayangkan gas, molekulnya itu sebenarnya berjauhan. Volume dia itu berjauhan satu dengan yang lain.
Ini cukup jauh apa enggak ya? Mungkin nggak cukup jauh ini. Ini aja deh. Nah, jauh ya, berjauhan ya. Berjauhan, tapi berjauhan itu sebenarnya mereka itu masih berinteraksi. Ada interaksi tarik-menarik, ada interaksi tolak-menolak. Terutama kalau mereka berjauhan, itu interaksinya lebih dominan tarik-menarik. Kalau dia berdekatan, interaksinya itu lebih dominan tolak-menolak. Jadi untuk gas yang renggang gitu ya, jarak antar molekul renggang, sebenarnya gaya tarik-menarik itu lebih dominan. Cuman gas ideal itu salah satu asumsi sentralnya itu adalah antar molekul tidak saling berinteraksi. Nah ini sudah jelas salah. Sudah jelas salah karena molekul itu sebenarnya berinteraksi, satu dengan yang lain saling berinteraksi. Cuman pada tekanan yang sangat rendah sekali, berarti kan volumenya besar ya. Tekanan yang sangat rendah berarti kan volume besar, sehingga densitasnya itu mendekati nol. Densitas apa sih? Densitas itu kan massa dibagi dengan volume ya. Kalau densitas itu mendekati nol, berarti volumenya sangat besar sekali, massanya sangat kecil sekali. Jadi massanya sangat kecil sekali, artinya jumlah molekul sedikit, tapi volumenya sangat besar sekali, jadi kode gitu ya, sehingga densitas mendekati nol. Nah ini berarti ya, sistemnya itu ukurannya besar, molekulnya cuma satu di ujung, sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka interaksi antar molekul itu lemah, karena jaraknya terlalu jauh. Saking jauhnya ya, mungkin bisa kita dekati bahwa molekul ini tidak saling berinteraksi. Nah, jadi pada densitas mendekati nol, sebenarnya asumsi gas ideal itu beralasan, yaitu antar partikel tidak saling berinteraksi. Makanya, pada kondisi tekanan rendah, densitas mendekati nol, semua gas itu menyerupai gas ideal, karena dia molekulnya terpisah jauh. Makanya pada tekanan mendekati nol ya, semua gas itu berkelakuan menyerupai gas ideal. Tapi ya nggak sepenuhnya ideal ya. But anyway, itu kondisi ketika rho-nya itu mendekati nol ya. Tapi kalau pada kondisi normal seharusnya ada gaya interaksi ya, tarik menarik maupun tolak menolak antar molekul. Nah ini yang tidak diikutsertakan dalam pembahasan gas ideal. Jadi tekanan, sekarang kita bicara tekanan. Tekanan itu kan timbul akibat tabrakan ya, tabrakan antara gas dengan dinding kontainer ya. Jadi tergantung dinding kontainer yang masuk itu seperti apa ya. Jadi kalau balon berarti kan permukaan balon ya. Itu terjadi tabrakan antar molekul dengan dinding pembatas. Nah, tabrakan itu yang kemudian diartikan sebagai tekanan ya. Semakin banyak tabrakannya, semakin tinggi tekanannya. Nah, gitu. Nah, molekul yang ada di dekat permukaan ini itu sebenarnya merasakan tarikan dari molekul yang ada di tengah ya. Tentu saja molekul tengah ini ada banyak. Jadi molekul yang di pinggir atau dekat dengan permukaan ini sebenarnya merasakan tarikan yang berasal dari sejumlah besar molekul yang ada di tengah. Nah, tarikan ini kemudian mengurangi frekuensi tabrakan antara molekul yang ada di permukaan dengan permukaan. Nah, kalau frekuensi tabrakannya itu berkurang akibat dari tarik ke tengah ya, berarti kan ini tekanannya mengalami penurunan. Jadi ada semacam P-reduction ya, istilahnya penurunan tekanan. Seberapa besar penurunannya? Nah, ini pasti akan proporsional dengan gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, gaya tarik-menarik antar molekul itu akan bergantung pada konsentrasi. Jadi kalau misalkan ini kita sebut wilayah 2, terus daerah yang di dekat dengan pikir ini adalah wilayah 1, maka gaya tarik-menariknya itu pasti akan sebanding ya, ini tanda sebanding, bukan tanda sama dengan tanda sebanding, dia akan sebanding dengan konsentrasi molekul di area 1 ini, dan juga akan sebanding dengan konsentrasi molekul di area 2 ini. Tapi kan konsentrasi kan sama di semua tempat. Artinya C1 sama dengan C2, sama dengan C, ya kan? Konsentrasi kan Anda kalau nuangin larutan gula ya, terus diaduk rata ya, larutan kan, homogen, konsentrasi di sini dengan konsentrasi di sini ya sama aja harusnya. Nah, jadi C1 sama dengan C2 sama dengan C ya. Jadi ini bisa kita sebut C kuadrat ya, C kuadrat. Jadi
besarnya tekanan yang turun akibat tarik-menarik antar molekul itu proporsional ya, sebanding dengan C kuadrat. Dan tadi juga kita udah nulis di atas ya, di atas banget ya, bahwa C itu tidak lain adalah seper Vm ya. Jadi ini bisa aja kita tulis sebagai sebanding dengan seper Vm kuadrat. Seperti ini. Nah, itu besarnya tekanan yang direduksi ya. Nah, untuk mengubah sebanding ini menjadi sama dengan, kita perlu satu faktor ya, faktor konstanta yang bisa menyetarakan seper Vm kuadrat dengan besarnya tekanan yang tereduksi. Nah, ini kita nilai A ini jelas bergantung pada ini ya, bergantung pada berbagai kondisi ya. Pokoknya tujuannya kita ingin menyamakan tekanan istilah penurunan tekanan ini dengan seper Vm kuadrat. Makanya kita tambahkan suatu konstanta. Konstantanya sifatnya ini ya, sintetik ya. Oke. Nah, dari sini ya. Tadi persamaan gas nyata yang kita udah bikin yang mana? Nah, ini ya. Ini persamaan gas nyata yang sudah kita bikin ya. Yang tadi ternyata kurang sempurna. Vm itu sama dengan RT dibagi dengan P ditambah dengan B. Nah, ini kalau kita bolak-balik kan berarti menjadi P itu sama dengan RT dibagi dengan Vm dikurangi dengan B ya. Seperti ini ya. Jadi B-nya pindahin ke sini, kemudian dibolak-balik antara Vm dengan P. Itu seperti ini. Nah, ini tekanan yang dialami oleh gas nyata itu mengalami penurunan ya. Jadi semacam P-reduction. Dan P-reduction ini itu yang kemudian kita tadi nyatakan dia akan berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi, atau dengan kata lain berbanding terbalik dengan volume molar dikuadratkan. Nah, ini kalau kita tulis lagi dengan lengkap, berarti P sama dengan RT dibagi dengan Vm dikurangi B ya, ditambah dengan dikurangi dengan A per Vm kuadrat. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, ini harapan kita ya, sekarang kita punya persamaan gas nyata yang memuat dua parameter, B sama A. Parameter B tadi kita tambahkan untuk mengantisipasi asumsi volume yang tidak real ya. Kemudian faktor A tadi ini kita masukkan untuk mengantisipasi tekanan yang turun akibat gaya tarik antar molekul ya. Tentu saja B dan A ini tidak ada di gas ideal ya. Ini ada di gas nyata. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan seperti ini. Harapannya nanti persamaan ini bisa mereproduksi sifat-sifat gas nyata ya melalui persamaan ini. Nah, ini persamaan ini kalau kita tulis ulang bolak-balik ya, berarti kan P ditambah dengan A per Vm kuadrat, terus Vm minus B-nya dipindahkan ke kiri, Vmb sama dengan RT. Ini ya. Ini ya. Nah, persamaan gas nyata ini adalah persamaan gas yang terkenal ya. Disebut dengan persamaan gas van der Waals. Ada yang sudah pernah mendengar persamaan gas van der Waals? Halo? Ada yang sudah pernah mendengar persamaan gas van der Waals? Belum, Pak. Belum ya, oke. Baik, jadi ini adalah persamaan gas nyata yang punya nilai historis. Karena mungkin ini adalah persamaan gas nyata yang pertama kali diformulasikan dengan mengakomodasi teori mengenai interaksi antar molekul dan volume minimal yang ditempati oleh molekul ya, atau volume minimal ketika gas itu mengalami kondensasi menjadi cairan. Dan orang yang pertama kali mengenali kedua efek tersebut itulah van der Waals. Sehingga persamaan gas ini disebut dengan persamaan gas van der Waals.
Ini persamaan gas nyata yang paling terkenal menurut saya. Paling terkenal karena alasan historis, sederhana, secara teoritis dia mungkin gas nyata pertama teoritis yang dibahas secara teoritis ya, tapi tidak bekerja dengan baik. Ya, bekerja untuk beberapa kasus sih, bekerja tapi tidak untuk semua kasus. Makanya orang teknik kimia masih getol ya untuk mencari persamaan gas nyata ya, karena mereka membutuhkan di industri, dan itu berarti juga menunjukkan bahwa persamaan gas van der Waals itu tidak sepenuhnya bisa bekerja ya. Tapi satu hal yang pasti, persamaan gas van der Waals ini jauh lebih baik dibandingkan gas ideal, jauh lebih baik. Jadi prediksi oleh gas van der Waals itu masih lebih mendekati realita ketimbang yang diprediksi oleh gas ideal. Jadi kalau Anda menghitung volume CO2 yang tadi mengalami sublimasi ya dengan menggunakan gas ideal dan dengan menggunakan gas van der Waals, maka hasil dari gas van der Waals itu lebih terpercaya, lebih dekat dengan realita. Yang jelas ini nanti faktor A dan faktor B ini kan faktor sintetik. Maksudnya faktor yang kita tambahkan sendiri ya, Yang jelas nilai A dan B ini untuk tiap gas itu berbeda-beda. Jadi untuk gas CO2, gas N2 itu punya nilai A dan B yang berbeda-beda. Setnya beda. Maksudnya CO2 itu A dan B sendiri, terus N2 itu A dan B sendiri, H2 itu A dan B sendiri. Jadi tiap spesies gas itu punya nilai A dan B yang berbeda-beda. Dan tujuannya sebenarnya diberikan nilai A dan B supaya persamaan gas ini itu bisa dekat dengan dekat dengan realita keadaan yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya CO2 itu bentuknya seperti ini antara volume dan temperatur ya, kita berusaha supaya persamaan ini itu bisa dekat dengan CO2 yang sebenarnya. Jadi ini yang nyata. Terus misalkan gas van der Waals itu dengan A sekian itu begini, berarti kan jauh ya dari kenyataan. Kita turunkan A-nya, siapa tahu bisa dekat ini. Terus kita turunkan lagi A-nya mungkin supaya bisa dekat gitu ya. Ternyata adjustment ini sebenarnya nggak semudah itu ya. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Jadi nilai A itu sebenarnya sintetik. A dan B itu relatif sintetik ya. Jadi memang diadakan untuk mengantisipasi ini supaya persamaan gas nyata itu bisa mereproduksi keadaan yang sebenarnya. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Anda baik-baik saja? Halo? Baik, Pak. Nah, intonasinya nggak meyakinkan, Mbak. Oke. Nah, tapi ya kewajiban saya sebagai dosen ya untuk berhusnuzon pada Anda. Jadi kalau Anda bilang oke, baik-baik aja, ya saya harus berprasangka baik pada Anda. Maka baik-baik saja. Mari kita lanjutkan. Oke. Apa ya? Oke, pertanyaan sekarang gini. Kita perlu menguji apakah persamaan gas van der Waals ini memang bisa memberikan nilai Z yang di bawah 1, di atas 1, supaya sama dengan kondisi gas nyata ya, karena gas nyata itu bisa di bawah 1, bisa di atas 1. Nah, bentar, kita kembali ke persamaan ini dulu deh. Persamaan ini dulu ya. P sama dengan RT dibagi dengan VM dikurangi B dikurangi A dibagi dengan VM kuadrat. Oke. Nah, ini kalau kedua sisi ya, kedua sisi ini kiri dan kanan itu kita kalikan dengan VM dibagi RT, terserah ya, kita bisa kalikan dengan apa saja ya untuk kiri dan kanan. Pokoknya yang kiri dikalikan V, di kanan dikalikan V, di kiri dikalikan RT, di kanan juga dikalikan RT. Jadi P VM dibagi dengan RT ya, itu akan sama dengan berarti RT VM minus B kurangi AM VM kuadrat. Terus ini VM dibagi dengan RT. Ini masuk ke sini jadi apa ini? RT-nya coret ya. Sehingga jadinya adalah VM dibagi dengan VM dikurangi B. Kemudian kalau dia masuk ke sini, VM yang atasnya coret, di bawahnya masih sisa 1. Berarti A dibagi dengan RT VM. Nah ini P VM dibagi dengan RT. Kalau Anda lihat bentuk ini ya,
bentuk ini tidak lain sebenarnya adalah mana tadi ya? Ini ya, Z ya. Z itu sama dengan VM kali P dibagi RT. Jadi sisi sebelah kiri persamaan ini, PVM RT, ini tidak lain adalah Z. Ini sama dengan Z. Nah, ini bisa kita tulis lagi ya, kalau misalnya VM-nya dipindah ke bawah, ini menjadi 1 dibagi dengan 1 dikurangi B per VM. Kemudian ini tetap aja ya. Oke, VM. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan yang ini ya, sebelah sini, di matematika itu ada ini, ada apa namanya, deret eksponensial ya. Jadi 1 dibagi dengan 1 dikurangi X, itu bisa sama dengan 1 ditambah dengan X kuadrat, dan eksponensial dimulai dari 0, dimulai dari apa, 1 ya. Nah, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Kalau X-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan angka 1. Nah, pertanyaan kita adalah, kalau misalnya ini bentuknya seperti ini, apakah B per VM itu memang lebih kecil dibandingkan 1? Kalau misalkan B per VM itu jauh lebih kecil dibandingkan 1, kita bisa memanfaatkan deret ini, deret polinomial ini. B itu adalah volume minimal ya, volume terkecil dari gas yang bisa kita peroleh. Harapan itu sama dengan volume ketika gas tersebut terkondensasi menjadi cairan. Berarti kan nilai B itu kecil. Atau nilai B itu mendekati volume cairan ya. Sementara VM yang bawah, inilah volume gas. Volume cairan dan volume gas itu bedanya besar. Besar sekali. Jadi paling nggak kita bisa berharap ini seper-1000 atau seper-10.000 ini. Jadi nilainya sangat-sangat kecil sekali. Nah, berarti B per VM itu memang nilainya lebih kecil dibandingkan 1, jauh lebih kecil dibanding 1. Nah, sehingga bentuk yang sebelah kiri ini bisa kita ekspansi ya menjadi bentuk deret. Dengan B per VM itu apa namanya? Ini seperti X ya di sini. Di dalam apa? Dalam deret ini. Sehingga Z-nya itu bisa kita ubah menjadi 1 ditambah dengan X-nya itu adalah B per VM ya. 1 plus B per VM, B per VM kuadrat, B per VM pangkat 3, dan seterusnya. Jangan lupa terakhirnya ada minus A dibagi dengan RT VM. Nah, kemudian B per VM ini nilainya udah lebih kecil dibandingkan 1 ya. Udah kecil banget ya. Jadi 0,00 sekian berapa gitu. Nah, kalau 0,00 sekian ini kemudian dikuadratkan, itu akan jadi lebih kecil lagi. Jadi 10 pangkat min 4 kalau dikuadratkan itu jadi 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 dipangkatkan lagi, itu menjadi lebih kecil lagi. Nah, ini kan penjumlahan nih. Penjumlahan. Anda bayangkan 10 pangkat min 4 ditambah dengan 10 pangkat min 8 dan seterusnya ya. 10 pangkat min 4 ini istilahnya 0,001 ditambah dengan 0,000001 gitu ya. Ini terlalu kecil. Jadi bisa dikatakan yang kuadrat, pangkat 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu nggak ada maknanya untuk ditambahkan ke dalam 10 pangkat min 4 ini seperti ini. Jadi dari kiri sampai kanan ini, dari 2 sampai seterusnya ini bisa kita anggap, bisa kita abaikan ya, bisa kita abaikan karena penjumlahannya itu nggak ada maknanya. Nah, sehingga kita bisa mengambil pendekatan ya, kita mengambil pendekatan ini adalah yang tertinggi adalah 1 plus B per VM dikurangi dengan A dibagi dengan RT VM. Nah, yang kuadrat pangkat 3 itu semua kita serap ke sini ke B per VM karena dia nggak mengubah nilai ya, karena nilainya terlalu kecil. Nah, tentu saja ini apa namanya? Kondisi, tapi sebenarnya ini kondisi pada tekanan rendah ya. Kondisi pada tekanan rendah. Jadi pada tekanan rendah VM itu jadi besar sekali. Nah, kalau VM besar sekali, maka B per VM itu menjadi sangat kecil ya. Jadi ini sebenarnya kondisi pada tekanan rendah ya. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa membaca ini. Kita bisa membaca apa yang terjadi dengan Z ya, kalau temperaturnya itu tinggi. Pertama kita harus lihat ini dulu.
VM itu kan selalu positif, B itu selalu positif, VM itu selalu positif, kemudian R itu selalu positif, temperatur juga selalu positif, dan A itu juga nilai positif ya. Mohon maaf kalau salah. Tapi seingat saya A itu selalu positif nilainya. Jadi ini semua akan selalu positif, jadi ini sebenarnya nanti akan negatif ya, akan negatif. Nah, hanya saja kalau misalnya temperaturnya tinggi, berarti kan penyebutnya besar. Kalau penyebutnya besar, maka nilai ini A dibagi dengan RTVM ini nilainya akan jadi kecil. Nah, kalau nilainya jadi kecil, berarti kan pengurangnya jadi kecil. Sehingga nanti nilai Z ini akan cenderung lebih besar dari 1. Karena dia 1 ditambah dengan B per VM yang nilai positif, dan dikurangi dengan bilangan yang sangat kecil sekali, kan temperatur tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kalau temperaturnya rendah, berarti kan penyebutnya kecil. Kalau penyebutnya kecil, maka nilai A dibagi RTVM ini itu akan menjadi besar. Kalau nilai negatifnya jadi besar, ada kemungkinan nilai Z itu 1 dikurangi dengan negatif yang besar ya, itu bisa jadi dia akan di bawah 1. Sehingga ini nanti akan mengakibatkan nilai Z di bawah 1. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa persamaan gas van der Waals ini bisa memberikan Z nilai faktor kompresibilitas yang lebih tinggi dari ideal atau lebih rendah dari ideal. Nah, jadi dia lebih lebih komprehensif ya persamaan gas van der Waals ini. Walaupun lagi-lagi sebenarnya kalau diaplikasikan persamaan van der Waals itu tidak terlalu banyak bermanfaat karena prediksinya itu sebenarnya nggak terlalu bagus. Tapi at least dia jauh lebih bagus dibandingkan gas ideal. Nah, kemudian kita tahu bahwa ketika tekanan itu mendekati 0 ya, berarti kan volume itu sangat besar sekali, maka gas ini akan menyerupai gas ideal. Semua gas akan menyerupai gas ideal. Nah, apa yang terjadi pada kondisi tekanan mendekati 0 untuk gas van der Waals? Ini adalah faktor kompresibilitas ya. Kompresibilitas untuk gas van der Waals ya, gas van der Waals. Nah, kalau kita lihat pada tekanan mendekati 0, volume molar itu akan sangat besar sekali. Jadi pada saat tekanan itu mendekati 0, volume molar akan besar sekali. Nah, kalau volume molar ini sangat besar sekali, jadi kalau kita tulis ya, Z sama dengan 1 ditambah dengan B per VM dikurangi dengan A dibagi dengan RT VM. Nah, kalau VM ini sangat besar sekali ya, berarti kan penyebutnya besar. Penyebutnya besar, sehingga kedua faktor ini itu akan mendekati 0. Sehingga kita akan mendapatkan Z sama dengan, Z mendekati 1 ya, atau mendekati kondisi gas ideal. Nah, jadi gas van der Waals itu bisa menjelaskan Z yang lebih besar dari 1, Z yang lebih kecil dari 1, dan Z yang mendekati 1 pada kondisi tekanan mendekati 0. Seperti itu. Oke. Nah, selain selain gas van der Waals ini juga sebenarnya ada banyak ya gas-gas lainnya seperti gas persamaan gas Berthelot, persamaan gas Redlich-Wong yang diformulasikan setelah eranya van der Waals ya. Yang jelas nggak ada, kita masih belum menemukan satu persamaan gas yang ini ya yang bisa bekerja untuk semua semua gas ya. Jadi masih topik yang terbuka untuk penelitian. Mengingat kimia itu sudah berusia ratusan tahun ya, dan untuk ngurusin gas saya masih belum beres. Kelihatannya memang lahan untuk penelitian itu memang terbuka luas. Oke, nanti di topik yang lebih advance ya, itu kita punya cabang mekanika statistik ya, mekanika statistik yang menghubungkan sifat makro dengan sifat mikro. Jadi dari mekanika statistik itu nanti kita bisa mendapatkan persamaan persamaan gas nyata ya. Itu bentuknya seperti ini. R kalikan T dikalikan dengan 1 dibagi dengan S1 ditambah dengan B dibagi dengan VM ditambah dengan C dibagi dengan VM kuadrat ditambah dengan D ya dibagi dengan VM pangkat 3 dan seterusnya. Nah, konstanta B ini adalah konstanta yang dikenal dan terkenal sebagai konstanta virial. Jadi konstanta virial disebut dengan konstanta virial kedua. Jadi ini konstanta virial pertama, selalu 1, konstanta virial kedua, konstanta virial ketiga, keempat, dan seterusnya.
Nah, konstanta virial ini berubah berdasarkan temperatur. Dan mekanika statistik itu bisa menunjukkan hubungan antara konstanta virial dengan sifat atau besaran energi potensial yang timbul akibat interaksi antar molekul. Nah, jadi konstanta virial kedua ini selain bisa ditentukan dari data eksperimen ya, dengan mencocokkan melakukan regresi dengan pasangan virial ini, itu juga bisa dihitung dengan menggunakan metode simulasi molekuler, metode komputasi ya, yang menghitung energi potensial akibat interaksi antar molekul dan dikaitkan langsung dengan koefisien virial yang kedua. Seperti ini. Nah, saya pikir ini aja ya pembahasan untuk gas nyata. Saya pikir sisanya tidak terlalu urgent, bisa Anda baca di buku. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu mungkin. Halo, ada yang mau tanyakan? Anda baik-baik saja? Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Kan kata Bapak itu terkait yang B, dari B-nya itu kan setiap B itu kan memiliki B yang mana ya? B-nya yang B kecil, virial? B kecil, oke. B-nya van der Waals ya? Ya, yang volumenya itu volume minimal. Nah, berarti setiap gas berarti itu jatuhnya kan konstanta atau kita juga bakal mencari lagi B-nya itu berapa? Ya, jadi kalau untuk persamaan gas van der Waals, B ini adalah konstanta. Konstanta yang berbeda-beda untuk tiap gas. Kalau misalkan Mbaknya ngelihat di buku teks kimia atau di handbooknya kimia ya, itu ada tabel konstanta gas untuk gas van der Waals ini. Jadi CO2 itu berapa B-nya, terus metan itu berapa B-nya, terus gas N2 itu berapa B-nya. Jadi di tabel itu tuh ada nilai A dan B untuk tiap-tiap spesies gas. Untuk gas van der Waals ya, untuk gas van der Waals. Jadi dan itu pun dimuat juga karena ini sih karena alasan histori aja menurut saya. Saya nggak yakin orang teknik kimia itu menggunakan persamaan gas van der Waals. Mereka kayaknya lebih senang itu bikin sendiri ya, dipaskan dengan apa istilahnya ya, mereka bikin sendiri lah gitu persamaan. Jadi persamaan gas van der Waals ini memang cuman histori, tapi karena sisi historinya itu dia di buku teks kimia fisik manapun menurut saya itu selalu pasti ada tabelnya. Bahkan di buku kimia dasar itu ada bab tentang gas nyata, dan di situ pasti ada persamaan gas van der Waals karena alasan historis ya, dan pasti ada itu tabelnya. Jadi N2 itu berapa, itu sifatnya konstan, tinggal pakai. nggak perlu cari. Nggak perlu dihitung dari satu tempat tuh nggak. Ya itu ya, semoga bisa menjawab ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.